Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi lagi terkait kisi-kisi P3K untuk bidang studi guru kelas. Kini kita akan fokus kepada muatan matematika. Seperti apa kisi-kisi untuk matematika di P3K untuk guru kelas? Untuk ruang lingkupnya materinya ada 6 ya. Yang pertama adalah bilangan asli, caca, dan bulat. Kemudian yang kedua bilangan pecahan. Yang ketiga geometri. Yang keempat pengukuran. Yang kelima statistika dan peluang. Yang keenam kapita selekta matematika. Nah, untuk indikator dari setiap ruang lingkup ini kita bisa lihat. Yang pertama, untuk bilangan asli, caca, dan bulat, untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya yang pertama yaitu menerapkan prinsip operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep operasi hitung pada bilangan asli, caca, dan bulat. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep faktor, FPW, dan KPK. Oke, jadi diharapkan teman-teman itu harus menguasai prinsip ya operasi hitung bilangan bulat ya, tentu terkait komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Kemudian juga untuk masalah sehari-hari ya yang berkaitan dengan konsep operasi hitungnya. Kemudian juga masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep faktor ini. Jadi faktor itu adalah pembagi ya, pembagi habis. Kemudian ada faktor persekutuan terbesar. Ini tentu harus banyak berlatih juga, dan juga ada kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini masing-masing punya kata kunci untuk membedakan masalah yang bisa diselesaikan FPB dan KPK-nya. Jadi harus banyak berlatih juga. Di KPK juga tersendiri kadang ada beberapa konsep lain yang harus diperhatikan. Misalnya untuk tahun kabisat dan juga terkait dengan ya banyak hari atau banyak tanggal di bulan Februari itu gitu. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua, itu bilangan pecahan. Di sini IPK-nya atau indikatornya yang pertama menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan. Harus bisa ya untuk mengoperasikan pecahan itu. Kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persen. Jadi persen ya diskon ataupun persentase seperti itu perlu berlatih juga di sini. Kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, untuk perbandingan ini teman-teman ada perbandingan senilai dan ada juga perbandingan berbalik nilai. Itu silakan dicari contoh soal dan latihkan ya. Kemudian memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Nah, perlu kita berlatih juga ya untuk skala, di mana skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Nah, dari situ sisa apa yang dicari, kemudian kita gunakan skala itu sebagai bantuan. Rumusnya tadi itu kan bisa dibolak-balik juga gitu ya. Oke, yang ketiga ada geometri. Untuk geometri ini IPK-nya menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga atau segi empat. Nah, untuk kesebangunan pada segitiga dan segi empat ini tentu teman-teman harus paham ya contoh-contoh dan juga istilahnya ada tips dan triknya juga, ada rumusnya. Misalnya di segi empat itu di trapesium ya, kesebangunan pada trapesium ada beberapa juga rumus yang perlu diperhatikan. Untuk intinya sih sebenarnya untuk kesebangunan itu ya tentu yang perlu diingat adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama.
Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan segi banyak. Berarti untuk masalah di sini ya tentu perlu diperhatikan terkait luas dan keliling ya dari segi banyak itu. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. Ya, insyaallah kalau konsep yang di atas yang nomor 1 ini diterapkan ke sini berarti sudah bisa lah ya. Kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Jadi kalau bangun ruang ya terkait volume ya dan luas permukaan. Mudah-mudahan bisa dikuasai juga terkait itu, terutama untuk menentukan volume ya. Oke. Selanjutnya untuk pengukuran. Nah, di sini untuk pengukuran menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran panjang. Ya harus paham ya. Mulai dari kilometer, hektometer, dekameter itu harus dipahami. Ukuran panjang itu bagaimana mengkonversi satuannya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berarti yang tadi masuk di sini ya. Kalau tadi geometrinya fokus pada di geometri ya, berarti mungkin masuk di situ tentang sudut ya. Kalau ini sudah di pengukurannya, berarti ada keliling ya, kemudian ada luas juga, kemudian nanti di sini baru ada kemudian volume. Yang kelima ini terkait dengan debit ya, berarti kalau debit itu teman-teman harus dipahami bahwa debit itu perbandingan antara volume dengan waktu ya, kecepatan air biasanya kan untuk mengalir, berarti volumenya per waktu. Nah itu di situ perlu diperhatikan juga bahwa kadang kalau volume itu biasanya ke sentimeter kubik atau meter kubik ya, kadang juga itu ke liter. Jadi harus ditahu bagaimana cara mengkonversinya gitu dari liter ke desimeter kubik ya. Jadi kalau liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi itu saja. Jadi kalau misalnya ada meter kubik, berarti sisa diubah menjadi desimeter kubik. Meter kubik ke desimeter kubik itu satu tangga turun, berarti itu dikali 1000 karena dia pangkat 3 kan, pangkat 3 berarti dikali 1000 gitu. Contoh 1 meter kubik, itu dia 1000 desimeter kubik berarti 1000 liter gitu. Kemudian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah ini harus dipaham ya rumus Jokowinya, JKW-nya ya, dimana kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi kalau sama dengan skala tadi harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya waktunya yang dicari berarti jarak per kecepatan. Kalau kecepatannya yang dicari berarti jarak per waktu. Tapi kalau jaraknya yang dicari berarti waktu dikali kecepatan. Selanjutnya ada statistika dan peluang. Untuk statistika dan peluang ini berarti ada IPK-nya itu menganalisis data statistik secara deskriptif ya. Kemudian ada menganalisis penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Ya, ini terkait dengan kemampuan kita dalam memahami atau dapat mengambil informasi dari tabel, diagram, atau grafiknya. Kemudian menganalisis ukuran pemusatan, mean, median, dan modus dari data statistik. Berarti harus paham ya tentang rata-rata, menentukan median, dan menentukan modusnya gitu. Kemudian menganalisis ukuran penyebaran, ada range, kuartil, simpangan baku, dan variansi dari data statistik. Ya teman-teman tahu harus paham juga tentang range ya. Kemudian ada kuartil 1, kuartil 3 ya. Kemudian ada simpangan baku dan variansi. Kemudian menganalisis nilai baku dari data statistik. Silakan teman-teman cari menentukan rumus untuk nilai baku itu ya. Kemudian memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan teknik
membilang, permutasi, kombinasi, dan peluang. Berarti masuk juga ini teknik membilang, permutasi, dan kombinasi. Ini latihan juga, cari soalnya ya. Ada beberapa contoh soal, nanti kita coba bagikan juga terkait permutasi dan kombinasi. Bisa dihafal rumusnya juga ya. Bisa juga kita cari teknik ya, menentukan bagaimana permutasi dan kombinasi itu gitu. Oke, yang keenam, untuk Kapita Selecta Matematika. Nah, ini karena Kapita Selectanya berarti pengembangan materinya ya. Jadi yang pertama ada menarik kesimpulan matematis dengan menggunakan penalaran logis. Jadi harus paham juga bagaimana menarik kesimpulan ya. Kemudian ada menentukan rumus dari suatu pola bilangan. Kalau menentukan rumus, itu kan biasanya ada barisan atau pola bilangannya. Nanti ada pilihan rumusnya. Nah, itu bisa dicari juga dengan trik ya, coba masukkan dan cocokkan rumus mana yang sesuai dengan barisan bilangan tersebut gitu. Atau ada juga tekniknya, nanti kita coba bahas juga. Kemudian menentukan rumus dari suatu deret bilangan. Berarti ini sudah rumus jumlahnya ya. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear. Berarti ada juga ini untuk menyelesaikan persamaan linear. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ya, teman-teman juga harus memahami bagaimana persamaan kuadrat ya, menentukan akar-akarnya, atau terkait juga di sini ada grafik fungsi ya, grafik fungsi linear dan juga grafik fungsi kuadratnya. Kemudian yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Ya, ini materi-materi yang harus didalami juga oleh teman-teman. Mudah-mudahan dari sini bisa menguasai muatan matematika untuk di P3K, tes P3K untuk formasi guru kelas. Merefresh sebagai suplemen buat teman-teman dalam menyelesaikan soal matematika. Ini terkait bilangan bulat teman-teman ya. 1 ditambah 2 dikurang 3 dikurang 4 ditambah 5 ditambah 6 dikurang 7 dan seterusnya sampai 2007. Nah, dari sini tentu kalau kita operasikan secara biasa itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, tidak mungkin soal itu harus dikerjakan dengan waktu yang lama. Nah, kita perlu menerapkan prinsip dalam operasi hitung bilangan bulat, yaitu asosiatif ya. Jadi kita mengumpulkan kira-kira yang punya pola nanti akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini. Jadi kita kelompokkan misalnya 2 dikurang 3, kemudian ini dikurang 4. Dikurang 4 kan sama dengan ditambah negatif 4 ya. Jadi ini simbolnya berbeda, tetapi hasilnya sama gitu. Jadi ini dikurang 4 itu sama dengan ditambah negatif 4 ditambah 5. Kemudian berulang polanya, 6 dikurang 7, kemudian sama juga polanya. Nanti ini diubah juga dari kurang menjadi ditambah negatif 8 ditambah 9 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasilnya itu 1 ditambah negatif 1 tambah 1 ditambah negatif 1 tambah 1 dan seterusnya. Nah, berarti ini kita bisa jumlahkan ya. Lawan dari negatif 1 dan 1 kalau dijumlahkan, ini berarti hasilnya adalah 0 ya. Begitupun ini dan seterusnya. Nah, berarti 1 ditambah 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Kemudian hasilnya tentu adalah 1 ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kita ketahui bahwa
1 sampai 2007 itu kan 2007 bilangan ya. Nah, ini 1 kita sudah ambil sendiri. Kemudian berarti ada 2006 bilangan di sini ya. 2 sampai 2007 ada 2006. 2006 bilangan ini itu dipasangkan ya. Dipasangkan berarti ada nanti 1003 pasangan. Nah, setiap pasangan ini hasilnya 0. Nah, berarti yang tersisa adalah 1 gitu. Oke, selanjutnya adalah pecahan. Ini adalah operasi yang sangat perlu dipahami oleh teman-teman, karena kadang operasi pecahan itu banyak diterapkan pada operasi-operasi yang lain, yang di materi lain kan. Jadi perlu dikuasai keterampilan dalam operasi pecahan ini. Selain itu tentu untuk konversi pecahannya juga, cari pecahan senilai itu juga harus cepat ya. Karena kadang untuk dioperasikan misalnya dari persen itu, kalau kita mau operasikan itu kadang kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi kadang juga pecahan desimal harus diubah menjadi pecahan biasa atau pecahan yang lain untuk memudahkan dalam operasinya gitu. Contoh untuk soal ini ada 666, 2/3% dari 6. Jadi kalau ada kata dari itu berarti dikali ya teman-teman ya. Jadi caranya 666 2/3% dikali 6. Nah, tentu untuk mengoperasikan ini kita ubah dulu 666 2/3 itu ke bentuk pecahan biasa. Caranya kan ini 666 dikali 3, kemudian ditambah pembilangnya tadi ya, yaitu 2 berarti per 3. Kemudian 666 dikali 3 itu 1998, kemudian ditambah 2 hasilnya 2000. Jadi bentuk lain dari 666 2/3 itu adalah 2000 per 3. Sementara untuk persen itu sendiri bentuk lainnya adalah 1/100. Nah, kita menyederhanakan dari masing-masing dibagi 100 ya, berarti sisa 20. Kemudian 6 dengan 3 juga kita bagikan sehingga menjadi sisa 2, berarti sisa 20 dikali 2 ya, berarti jawabannya adalah 40 gitu ya teman-teman. Coba satu kali lagi untuk soal pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini itu kita tentu harus paham operasi pecahan itu ya. Misalnya ini penjumlahan, berarti kita cari FVB-nya sebagai penyebut yang sama. Nah, dari situ kita buat pecahan senilainya 1 itu kan 120 per 120 kan, 1/2 itu 60 per 120 dan seterusnya ya. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Jawabannya 274. 274 itu kita ini kita ubah ya, yang pembilangnya 120 kita uraikan kembali, yaitu 2 kali 3 kali 4 kali 5. Itu kalau ini dibentuk lain berarti 274 dikali 1/2 kali 1/3 kali 1/4 kali 1/5. Berarti ini sama dengan ini sama, berarti A sama dengan ini, berarti A nya 274 ya. Lanjut untuk bilangan prima, kita harus paham bahwa bilangan prima itu ya yang mempunyai faktor hanya 2 ya, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 9 tidak masuk ya, karena 9 itu punya faktor 1, 3, dan 9. Berarti ada 3 faktornya, berarti tidak memenuhi syarat tadi bilangan prima yang hanya punya 2 faktor. Berarti ke 11, 13, 17 ya, dan seterusnya. Nah, di sini soalnya itu ketika 3 bilangan prima dikalikan, maka berapa banyak faktor yang berbeda?
Nah, kalau begitu kita misalkan 3 bilangan prima itu A, B, dan C ya. Apapun itu bilangan primanya itu akan berlaku nanti. Jadi itu ketika dikalikan maka menjadi ABC ya, 2 kali 3 kali 5 misalnya ya, seperti itu. Nah, 2 kali 3 kali 5 itu hasilnya kan 30 ya misalnya kan. Jadi kita tahu bahwa faktor itu adalah pembagi habis dari suatu bilangan kan. Berarti ABC ini itu tentu habis dibagi 1 dulu ya. Jadi karena semua bilangan habis dibagi oleh 1. Kemudian yang kedua, bilangan faktornya itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi faktor dari bilangan itu adalah dirinya sendiri kan. Jadi ABC. Kemudian selanjutnya ya bilangan pengalinya kan. Jadi faktorisasinya yaitu ABC itu habis dibagi A, ABC itu habis dibagi B, dan habis dibagi C tentu. Nah, selain itu faktorisasinya itu 2 suku pengalinya juga, yaitu ABC itu habis dibagi ABC, AC, dan BC. Jadi keseluruhan bilangan ini habis dibagi oleh 1, 2, tambah 3 berarti ada 8. Jadi kenapa misalnya AB dengan BC? Karena ini kan dikali, sehingga AB dikali BC itu sama, sehingga dihitung 1 gitu ya. Oke, lanjut untuk FPB teman-teman. Ini ada soal kenapa ini FPB, kata kuncinya itu ada kata banyak ya. Itu berarti kadang-kadang itu diselesaikan dengan cara FPB. Ada 40 permen rasa mangga, 30 permen rasa melon, ada 50 permen rasa jeruk. Itu akan dibagi kepada sebanyak mungkin murid. Berapa banyak murid yang bisa mendapatkan ini? Ya, kita cari FPB-nya. Nah, FPB dari 40, 30, dan 50 itu adalah 10 kan. Nah, tapi pertanyaan terakhirnya itu bukan pada FPB itu berapa banyak yang mendapatkan, tapi setelah dibagikan itu setiap murid itu mendapatkan berapa permen rasa melon. Nah, kalau ini kan sisa kita cari berapa permen rasa melonnya. Oh, ada 30 kan. Berarti dibagi kan tadi FPB-nya kan 10. Berarti yang menerima itu ada 10 nanti, atau ada 10 paket nanti. Berarti sisa dibagi 30 dibagi 10 itu 3. Berarti setiap muridnya itu akan mendapatkan 3 permen rasa melon. Kemudian ada KPK ya. Ini Anto bermain futsal setiap 8 hari sekali, Dani 16 hari sekali, Irfan 24 hari sekali. Nah, 1 Februari 2010 mereka bermain bersama. Kapan lagi mereka akan bermain bersama? Kalau pembahasan ini kata kuncinya kan bersama-sama. Itu biasanya dapat diselesaikan dengan KPK. Oke, KPK dari 8, 16, dan 24 itu adalah 48 ya. Tentu teman-teman silakan mencari bagaimana menentukan FPB dan KPK itu pakai cara pohon faktor, faktorisasi prima, atau pakai cara sengkenan, silahkan. Kalau ini bisa saja langsung ditebak ya, kira-kira cari bilangan tertinggi, ini 8, 16, 24, berarti 24, cari kelipatannya. 24 itu kelipatannya 48. Ternyata 48 itu habis dibagi 16, habis dibagi 8 juga kelipatannya juga kan. Berarti itulah KPK-nya, kelipatan persekutuan yang sama dari ketiga bilangan ini dan yang terkecil ya. Kelipatan pertama yang sama dari ketiga bilangan ini. Nah, 48 hari setelah 1 Februari itu kan 49 Februari. Tapi kan Februari itu cuman 28 atau 29. Cara menentukan dia 28 atau 29, lihat tahunnya kan. Tahunnya itu 2010. 2010 ini kita
kita lihat dua angka terakhirnya 1 dan 0. 1 dan 0 anggaplah itu 10, berarti 10 itu tidak habis dibagi 4. Berarti 2010 ini adalah bukan kabisat. Kalau bukan kabisat, harinya cuma sampai 28 hari. Nah, kalau begitu 1 Februari ke 28 Februari itu kan 27 hari kan? 27 hari. Berarti ini kan 48. Berarti masih ada 21 hari lagi. 21 hari dari tanggal 28 itu adalah 21 Maret. Karena setelah Februari kan bulan Maret ya. Berarti dia akan bersama-sama lagi di 21 Maret 2010. Selanjutnya ada pola bilangan, teman-teman. Ini ada persegi, 3 persegi. Dari sini yang berbit, kemudian ada 4, ada 9. Kira-kira X berapa? Kalau dia persegi, itu pola bilangan persegi itu kan gini ya. 2 pangkat 2, dia berpangkat ya kuadrat. Kemudian itu sama dengan 4 kan, sudahnya 2 pangkat 2 kan berarti 3 pangkat 2. Kalau ini pola 2, 3 berarti kemungkinan 4 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 itu kan 16, berarti X nya sama dengan 16 gitu. Selanjutnya ini menentukan suku ke-40 dari barisan bilangan 1, 8, 15, 22, 29, 36. Dari sini kita bisa tahu, harus memahami dulu ya barisan aritmatika itu, yaitu A ditambah A ditambah B, kemudian suku selanjutnya A ditambah 2B, berarti UN itu adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B ya, dimana B itu beda, yaitu UN dikurang UN kurang 1. Misalnya suku kedua dikurang suku kedua kurang 1, berarti suku pertama suku ke-1 kan. Berarti kalau di sini 8 kurang 1 misalnya, atau 15 kurang 8 dan seterusnya ya. UN, nah itu UN-nya suku ke N ya. Kalau kita mencari suku ke N, rumusnya itu A ditambah N kurang 1 kali B. Kalau yang ditanyakan rumus bilangan ini, sisa disubstitusi saja nilai A dan nilai B di sini, maka kita akan mendapatkan rumusnya gitu ya. Nah, kita sudah tahu A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda, N itu banyak suku, UN itu suku ke N, kemudian UN kurang 1 itu suku ke N kurang 1 gitu ya. Ini bagaimana pembahasannya teman-teman. Ini kita lihat barisannya, kita tahu A nya 1 ya, bedanya itu 8 kurang 1 itu 7 kan, berarti bedanya sama dengan 7. Nah, kita cari U40, UN itu kan A ditambah N kurang 1 kali B kan. Nah, U40 nya kita ganti nilai A, N dan B itu, A nya 1, N nya 40, B nya 7. Nah, kita operasikan, karena ini ada perkalian, kita kali dulu, ini ada dalam kurung ya, dulu berarti 40 kurang 1, 39. 39 kali 7 kan dulu, baru ditambahkan 1, berarti 1 ditambah 273. 273 itu ditambah 1, 274. Nah, itu dulu yang bisa kita bagikan ya. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, selamat berjuang, sukses yang menonton video ini untuk tes P3K. Saya doakan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.